Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sehingga anak-anak telah datang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu Guru minta salah satu anak akan pimpin kita dalam doa. Dari laki-laki ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. 3. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sebelum memulai pembelajaran kami bersyukur biar Engkau datang membelajar kami dari awal pertengahan sampai kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Ibu Guru yang belajar kita juga yang Kau berkati sebelum kami belajar, roh sikit ini kami naikkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya kita absen dulu ya. Pasang telinga, dengar absennya anak-anak. Siap, Bu. Alok Pelungki, Hadir, Bu. Dani Kugoya, Hadir, Bu. Kerius Wenda, Hadir, Bu. Elizabeth Kugoya, Hadir, Bu. Dimir Wenda, Hadir, Bu. Pola Resti Tiki Balong, Rizkila Kugoya, Hadir. Yopiton Kugoya. Hadir, Bu. Semua sudah hadir? Ya, baik. Semua sudah hadir. Pagi ini kita akan menyanyi salah satu lagu, yaitu lagu wajib. Jadi sebelumnya Ibu Guru memberikan kesempatan untuk anak-anak, silakan berdiri. Ya, kita menyanyi lagu apa? Lagu wajib. Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila ya. Ibu Guru hitung sampai 3 kali, nanti anak-anak langsung angkat lagu ya. Siap, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Iya, masih semangat? Masih. Tetap diri ya, kita akan lakukan salah satu kesemangatan ya. Jadi Ibu Guru hitung sampai 3, langsung saja kita masuk ya. Siap, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk IPS. Tepuk IPS.
materi tentang keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Iya. Sebelumnya kita sudah pelajari, minggu lalu kita pelajari materi tentang apa? Anak-anak ada yang masih ingat? Iya. Silakan. Materi hari ini keberagaman budaya adalah perbedaan dalam adat istiadat, bahasa, tarian, makanan, kesenian yang dari tradisi yang diartikan dari nenek moyang. Ya baik, terima kasih. Ya teman-teman lain juga harus belajar sama dengan teman kalian ya. Jadi jangan lupa belajar. Catatan yang ibu guru kasih itu memang harus belajar supaya materi yang berikut kasih kalian bisa jawab seperti itu ya. Jadi kita akan langsung masuk pada materinya. Materi hari ini kita belajar tentang keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Ya. Keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia berarti bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan dalam cara hidupnya, kemudian kebiasaan, adat, bahasa. Kemudian apa lagi anak-anak? Agama dan suku bangsa. Perbedaan budaya yang kita pelajari pada hari ini, budaya-budaya yang tertanam di negara Indonesia, yaitu keragaman budaya di setiap daerah itu berbeda. Setiap daerah itu berbeda. Sepertinya apa? Adat istiadat, kemudian bahasa, kemudian apa lagi? Budaya, bahasa, agama. Itu semua berbeda. Di setiap negara, setiap daerah itu berbeda. Iya. Keragaman sosial artinya masyarakat Indonesia berbeda dalam hal pekerjaan. Dalam hal pekerjaan itu baik pekerjaan sebagai pekerjaan, kemudian status sosial, pendidikan, dan juga cara bergaul. Contohnya ada yang bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai apa? Kalau dalam pekerjaan itu bekerja sebagai petani. Kemudian ada yang bekerja sebagai apa? PNS itu bekerjanya sebagai pegawai negeri. Kemudian ada yang bekerja sebagai guru. Ada yang bekerja sebagai apa? Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di wilayah atau di daerah masing-masing di negara Indonesia. Ada yang bekerja sebagai pedagang. Ada yang bekerja sebagai nelayan dan lain sebagainya. Iya, itu pengertian dari keberagaman sosial. Nah, sekarang kita masuk pada keragaman budaya. Keragaman budaya artinya tiap daerah mempunyai apa? Adat dan kebiasaan sendiri. Contohnya adalah suku
Suku Jawa mempunyai upacara adatnya mitonis, berarti 7 bulanan ya. Itu mereka memperingati usia amil dari 0 bulan itu sampai dengan 7 bulan. Mereka buat acara untuk berdoa seperti itu, supaya selanjutnya dia bisa persalinannya bisa jalan dengan lancar seperti itu ya. Jadi dari ini umur amil dari 0 bulan sampai 7 bulan itu mereka adakan acara. Iya, itu budaya dari atau suku Jawa ya, budaya dari suku Jawa. Kemudian suku Minangkabau punya tradisi atau upacara adat atau rumah adat, itu rumah gadang. Kemudian suku Bali punya upacara adatnya Ngaben. iya, gaben. Itu pembakaran jenazah. Mereka lakukan acara pembakaran jenazah. Kemudian suku Dayak punya tarian budong. Berarti kita suku Lanijaya, upacara adatnya apa? Yang anak-anak tahu sekarang. Upacara adatnya. Kemudian tradisi. Iya, bakar batu. Kenapa lupa? Itu sudah tradisi orang Papua umumnya, kemudian khususnya di Lanijaya. Iya. Kemudian apa lagi? Budaya kita di Lanijaya. Kerja kebun. Iya, terus apa lagi? Rumah naik. Iya, buat naik itu untuk apa? Buat naik itu untuk siapa? Untuk tidur. Iya, buat tidur. Kemudian persiapan untuk masak makanan. Semua di dalam Naik. Iya. Tapi sekarang ada perubahan atau tidak? Ada. Iya, ada perubahan, punya rumah sehat. Tapi dulu orang tua tinggal itu di dalam mereka siapkan makan itu semua di dalam Tidak ada yang punya dapur yang atap miring begitu, tidak ada. Seperti itu ya. Jadi budaya kita masih ada lagi apa? Tari-tari. Iya, tari yang ada tradisional. Masih banyak ya, yang ada di suku Lani. Suku Lani ya. Iya, di Lanijaya sini sukunya apa? Kemudian bahasanya? Bahasa Lani. Iya, itu contoh dari keragaman budaya yang ada di Lanijaya maupun ada di daerah lainnya, daerah lain atau di wilayah lain di Indonesia. Kita lanjut lagi. Materi yang berikut adalah penyebab keragaman antara lain. Penyebab keragaman antara lain. Berarti letak geografis Indonesia yang luas, kemudian banyak pulau dan daerah ada di negara Indonesia. Kemudian kondisi alam yang berbeda. Kondisi alam yang berbeda kita lihat di daerah Lanijaya ini, daerahnya seperti apa yang anak-anak lihat? Pegunungan. Tapi di daerah lain juga ada daerah pesisir. Kemudian ada yang dataran. Itu kondisi alam yang ada di negara Indonesia. Kemudian pengaruh budaya luar, perdagangan dan sejarah. Kemudian perbedaan suku dan bahasa daerah. Perbedaan
suku dan bahasa daerah. Berarti setiap daerah atau setiap wilayah itu mempunyai Bahasa. bahasa perbedaan bahasa. Berarti perbedaan bahasa ya suku itu bahasanya sendiri, berarti punya agamanya sendiri. Kemudian apalagi? Agamanya sendiri, berarti budayanya sendiri. Adat istiadatnya sendiri. Nah, anak-anak tinggal di dalam ruangan ini. Di sini ada satu agama, ada satu suku atau ada berapa suku? Ada banyak. Ada 3. Iya, ada 3 suku. Yaitu suku apa yang pertama? Suku Lani. Yang lebih banyak dari Suku Lani. suku Lani. Kemudian kedua suku apa? Suku Dari. Terus yang ketiga? Ente. Iya. Ada 3 suku yang ada di dalam kelas ini. Ya, ada 3 suku yang ada di dalam kelas ini. Berarti bahasanya sama atau tidak? Beda. Bahasanya beda. Bahasanya beda. Berarti hadat istihadatnya sama atau tidak? Tidak. Kemudian agamanya sama atau tidak? Ya, semua beda. Sesuai dengan suku masing-masing. Di daerah itu punya suku sendiri, berarti bahasanya sendiri. Seperti itu ya. Iya. Itu perbedaan suku dan bahasa. Berarti punya agama juga Berbeda. Iya. Kita ada perbedaannya, perbedaan bahasa dan perbedaan suku. Ada di daerah masing-masing atau ada di Indonesia. Kemudian yang berikut manfaat keberagaman. Manfaat keberagaman ini ada 3, yaitu yang pertama menambah kekayaan budaya bangsa. Kemudian mengajarkan kita untuk saling Menghormati. membuat Indonesia menjadi unik dan menarik di mata Dunia. Berarti budaya yang ada di negara Indonesia ini sangat Unik. di setiap Daerah. di setiap daerah ya. Jadi di mata dunia juga ada penilaiannya seperti itu. Mereka melihat bahwa di negara Indonesia ini punya budayanya sangat Unik. adat istiadat, kemudian tarian adat, kemudian pakaian adat, itu semua masing-masing daerah itu Ada. berarti pakaian adat di Papua itu apa? Koteka. Kali. Cendrawasih. Papua pada umumnya. Kemudian khususnya di Landia itu tadi anak-anak sudah sebut bahwa pakaian adat itu apa? Koteka. Tapi pada umumnya itu batik. Batik ya. Kemudian kita lanjut yang berikut, sikap yang baik terhadap keberagaman, menghargai perbedaan, tidak berbeda-bedakan teman, hidup rukun dan saling tolong menolong. Berarti di kelas ini kita tidak boleh membedakan teman ini dari suku ini, teman ini dari agama ini. Kita tidak mau berteman dengan dia, tidak boleh. Kita anak-anak apa? Anak-anak Indonesia. Berarti saling Menghormati. Satu sama lain. saling menghormati satu sama lain.
kita tidak boleh membedakan suku dan agama. Kemudian hidup rukun dan saling tolong menolong. Ketika teman kita tidak punya pensil, tidak punya buku, kita harus membantu dia. Karena apa? Iya, teman sekelas. Berarti kita harus membantu dia. Iya. Kita lanjut lagi. Nilai-nilai yang terkandung dalam keberagaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam keberagaman. Di sini ada beberapa bagiannya. Di sini mungkin ada 4 atau 5 bagian. Yang pertama adalah nilai toleransi. Nah, nilai toleransi artinya menghormati dan menerima perbedaan. Baik itu perbedaan suku, agama, dan juga perbedaan Budaya, bahasa. Ya, contohnya tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Tetap berteman dengan orang yang berbeda suku atau adat. Ya, tetap berteman dengan orang yang berbeda suku atau adat. Berarti kita tidak bisa mengikut siapa? Ikut Alupulunggi punya agama. Tetap kita berteman dengan dia, tapi kita tidak ikut dia. Seperti itu ya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah nilai gotong royong. Artinya bekerja sama untuk kebaikan bersama. Contohnya warga kampung bersama-sama membersihkan lingkungan. Apakah anak-anak pernah lakukan kegiatan ini? Pernah gotong royong? Pernah. Baik itu kegiatan desa maupun kegiatan Gereja. Iya, jadi nilai gotong royong ini artinya bekerja sama untuk kebaikan bersama. Kegiatan yang kita lakukan bersama itu untuk kita bersama. Bukan untuk orang lain. Ya, kita kesempatan sedikit ya. Siapa? Tepuk fokus. Mendengar, fokus. Ya. Kita akan lanjut materi kita yang ketiga, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Artinya bersatu meskipun berbeda-beda agama atau berbeda-beda suku. Contohnya, siswa dari berbagai daerah tetap kompak saat belajar dan berolahraga. Upacara bendera di sekolah juga diikuti oleh semua siswa tanpa membeda-bedakan ya. Jadi saat kita mengikuti kegiatan sekolah, baik itu belajar di dalam kelas maupun di luar kelas, kita harus bersama-sama melaksanakan kegiatan di sekolah, yaitu proses belajar mengajar berlangsungnya. Jadi pada saat kita belajar, kita harus kompak antara satu sama yang lain. Kita tidak boleh membedakan ini dari suku ini dari daerah ini. Kita tidak boleh membedakan, tapi saling bekerja sama. Dan saling
menghormati antara satu sama yang lain. Oh, saling membantu. Yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikut nilai keadilan. Artinya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa melihat suku, agama, atau status sosial. Contohnya guru memperlakukan semua murid dengan sama. Pemerintah memberikan bantuan untuk semua warga yang membutuhkan. Berarti guru-guru memberikan pelajaran kepada siswa. Apakah mereka membedakan itu kok dari suku ini, kok dari daerah ini, jadi kok tidak dapat pelajaran. Tapi tidak membedakan itu. Mereka memberikan pelajaran kepada anak-anak semua samakannya. Dan contoh yang lain juga mungkin Bapak Ibu guru kasih buku. Mungkin pilih satu anak saja kasih, tidak, tapi dia harus bagikan karena dia bagikan kepada anak-anak semua, berarti dia hadir. Jadi nilai kehadiran itu ada seperti itu. Ya, selanjutnya nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan artinya hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Berarti contohnya warga bersama-sama merayakan hari kemerdekaan dengan lomba dan acara. Nah, anak-anak pernah ikut merayakan hari kemerdekaan? Pernah ikutkah tidak? Pernah ikut lomba kah tidak? Lomba apa yang kalian latihan di sekolah? Tarian apa yang kalian latihan di sekolah? Terus apa lagi? Yang bawai. Iya, terus apa lagi? Tempat lingkaran ya. Kemudian apa lagi? Lomba menyanyi. Terus apa lagi? Lomba kasih menyala api ya. Tradisional. Ya, yang tradisional ada. Jadi kalau dulu memang orang tua itu belum ada korek itu mereka gunakan apa? Mereka siapkan tali. Nah, tali itu ambil dari mana? Dari hutan. Dari hutan. Kemudian bawa, kasih jemur. Setelah itu mereka kasih menyala api. Kasih menyala api dengan cara mereka sendiri. Nah, siapkan alat untuk kasih menyala api. Kemudian mereka masukkan tali itu di gepek. Ada satu kayu yang mereka siapkan untuk kasih menyala api. Kemudian masukkan talinya dan mereka tarik. Nah, setelah mereka lakukan itu, apinya sudah jadi atau tidak? Jadi. Ada yang jadi, kemudian ada yang tidak jadi. Berarti ulang lagi mereka lakukan. Sampai apinya sudah jadi, itu mereka bisa siapkan atau bisa buat api, bikin api, kemudian mereka jemur panas, siapkan makanan untuk bakar di api, kemudian untuk siapkan bakar batu. Seperti itu yang dilakukan nenek moyang kita atau orang tua kita. Jadi budaya ini sudah tradisional. Tapi saat ini tidak pakai lagi. Atau ada yang pakai itu? Ya, sekarang kita pakai korek. Api itu pakai korek. Tapi dulu tidak.
budaya-budaya yang ada di daerah kita itu yang mereka angkat. Dengan kegiatan seperti itu mereka angkat supaya orang lain juga mereka tahu bahwa oh budaya Lani itu seperti ini. Kalau alat pelunggi punya suku sama bagaimana? Sama atau tidak? Sama di guru. Berarti sama. Bedanya apa? Apa saja? Iya, berarti sama ya. Iya, itu nilai kebersamaan ya. Nilai kebersamaan artinya hidup rukun dan saling membantu satu sama yang lain. Contohnya warga bersama-sama merayakan hari kemerdekaan dengan lomba dan acara. Tetangga saling menolong saat ada yang kesusahan ya. Berarti mungkin di tetangga kita atau teman kita ada yang sakit, kita buat apa? Kita lakukan apa? Membantu. Kita membantu dia, angkat dia ke rumah. Seperti itu. Mungkin dia punya kekurangan, ada yang orang tua meninggal, begitu kita bantu dia berupa apa? Berupa uang, Makanan supaya dia pergi pakai ojek ke rumah ke sakit. tempat Tujuan. tujuannya seperti itu ya. Iya. Kemudian kita bantu apa lagi? Teman kita yang susah, Kasih makanan. Atau makanan. mungkin tidak punya pakaian, kita kasih Pakaian. Pasal kaos Nah, sekolah. kita melihat dia setiap hari datang ke sekolah pakai pakaian yang itu terus, berarti Kita kasih bagian. oh kita harus bagi dia pakai pakaian yang kita pakai atau kita simpan di rumah, itu kita harus Kasih. kita saling membantu. Membantu. Ya, yang berikut nilai nasionalisme atau cinta tanah air. Artinya mencintai dan bangga terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Apakah anak-anak bangga dengan budaya Lanjaya? Bangga. Kenapa bangga anak-anak? Karena kita melihat sekarang ini kakak-kakak sudah inisiatif untuk melestarikan kita punya budaya yang tertanam. Sekarang sudah angkat, anak-anak senangkah tidak? Bangga tidak? Bangga. Anak-anak pernah dengar cerita di kampung, di rumah atau dengan orang tua, pernah cerita kita punya budaya seperti ini, pernah kasih tahu atau tidak? Pernah, berarti apa yang kita ikut kegiatan lomba atau kegiatan tarian kita berarti iya kita artinya kita hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Kemudian kita tidak yang berikut nilai nasionalisme atau cinta tanah air. Artinya mencintai dan bangga terhadap bangsa dan budaya daerah Indonesia. Iya, tadi Guru sudah jelaskan budaya daerah Lanjaya, kita bangga, kita punya budaya-budaya yang tertanam sudah dia angkat. Sekarang kita sudah lihat bahwa tunjukkan kepada pemerintah seperti tarian daerah, memakai pakaian seperti itu yang kita lihat. Contohnya menghormati bendera dan lagu kebangsaan, melestarikan budaya daerah seperti tarian, pakaian adat dan bahasa daerah. Iya. Kenapa kita menghormati bendera dan lagu kebangsaan? Karena kita adalah warga negara Indonesia. Berarti kita harus menghormati. Kita harus menghormati bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Iya. Dan juga melestarikan budaya daerah sepertinya tarian, pakaian adat, dan bahasa daerah. Nah, pakaian adat itu apa anak-anak?
Koteka Sali. Iya. Oke. Terus apa lagi? Itu saja ya. Itu pakaian adatnya itu saja. Sali dengan koteka. Ya, kita lanjut lagi yang berikut. Manfaat mempelajari keberagaman sosial dan budaya. Pertama, menumbuhkan sikap toleransi. Dengan mempelajari keberagaman, kita belajar untuk menghormati perbedaan suku, agama, adat dan budaya orang lain. Berarti kita menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada di setiap daerah atau setiap wilayah di Indonesia. Contohnya, kita tidak mengejek teman yang cara berpakaian, bahasa, atau kebiasaannya berbeda dengan kita. Jadi saat kita menggunakan bahasa daerahnya sendiri, kita tidak boleh mengejek. Nah, kemudian juga Bapak Ibu guru menggunakan logat, jangan mengejek. Seperti itu ya, kita saling menghargai antara satu sama yang lain. Contohnya, siswa dari berbagai daerah tetap bekerja sama dalam kegiatan sekolah, sepertinya pramuka atau lomba pembersihan. Iya, berarti siswa dari berbagai daerah ya, itu kegiatan kepramukaan ya. Jadi mereka lakukan lomba pembersihan lingkungan jalan atau pembersihan di lingkungan tempat kegiatan. Karena mereka lakukan kegiatan ini bukan di sekolah, tapi di kabupaten. Misalnya di kabupaten ya. Jadi di kabupaten itu setiap panitia mereka mengarahkan mereka untuk salah satu kegiatan mereka lakukan kebersihan. Yaitu kebersihan jalan atau kebersihan halaman lingkungan yang tempat kegiatan, dan juga di tempat-tempat tertentu ya, yang tempat yang mereka sudah disiapkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi materi yang berikut, yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda-beda, kita tetap merasa satu bangsa dan satu negeri. Tadi guru sudah jelaskan ya. Guru sudah jelaskan, kita kasih lanjut lagi dengan materi ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kita tahu bahwa Indonesia punya banyak budaya, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional yang unik. Contohnya kita belajar bahwa suku Batak punya tradisi mempulasi, sedangkan suku Bali punya upacara gamping. Jadi suku Batak punya tradisi mempulasi ini, mungkin mereka melakukan salah satu upacara ya, upacara adat. Upacara adat itu sudah jadi tradisi. Jadi mereka lakukan setiap ulang tahun itu. Setiap ulang tahun itu mereka lakukan upacara adat. Kemudian yang berikut,
suku Bali ya, itu sudah tadi Bu Guru sudah jelaskan bahwa mereka melakukan upacara pemakaman atau upacara pembakaran mayat. Sebelum mereka bakar mayat itu mereka apa? Mereka adakan upacara. Setelah itu mereka bakar seperti itu. Itu sudah tradisi budaya mereka ya. Jadi setiap orang meninggal itu mereka lakukan. Tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Iya, yang keempat, materi yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Semakin mengenal keanekaragaman budaya, semakin bangga kita menjadi orang Indonesia. Contohnya kita melestarikan budaya daerah dan mengikuti lomba tradisional atau memakai baju adat saat hari kemerdekaan. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa pada saat kegiatan itu kita harus tampil dengan tunjukkan budaya yang ada di Lanja. Sepertinya kita pakai pakaian adat. Kemudian ada yang hias. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut dengan materi yang berikut. Membiasakan hidup rukun dan damai. Ini kita belajar untuk tidak berbeda karena perbedaan, tetapi saling menghargai. Contohnya warga yang berbeda agama tetap saling membantu saat ada acara keagamaan atau bencana. Berarti di antara kita di kelas ini, mungkin teman kita berbeda agama atau suku, mungkin ada yang sakit, kemudian ada yang orang tua sakit pergi ke kampung, kita harus membantu. Ya, materi yang berikut itu mendorong kerjasama dalam masyarakat. Tapi keberagaman mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Contohnya masyarakat dari berbagai suku bergotong royong memperbaiki jalan desa. Berarti anak-anak di sekolah ini ada yang pernah melakukan kerjasama? Kerjasama dalam hal pembersihan lingkungan sekolah? Pernah lakukan? Kerjasama dengan siapa? Dengan teman-teman. Ya, kita lanjut lagi dengan materi yang berikut itu. Contoh keberagaman sekitar kita. Contoh keberagaman sekitar kita. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Di lingkungan kita ada orang dari berbagai suku yang hidup berdampingan. Contohnya, di satu sekolah ada siswa dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan Papua. Belajar bersama-sama dengan rukun atau damai. Jadi mungkin anak-anak di dalam ruangan ini ada yang sukunya berbeda atau suku lain semua? Berbeda. Sukunya berbeda. Tapi Anissa suku apa? NTT suku apa? Rote. Kemudian bahasanya? Bahasa daerahnya. Anak tahu bahasa daerah atau tidak? Tahu. Iya, bahasa daerahnya sendiri. Bahasanya sendiri berarti agamanya sendiri. Adat istiadatnya sendiri. Kemudian di sini
Siapa lagi dari suku lain juga ada, dari suku Jali. Ada. Terus Janus Juan suku apa? Mek. Berarti kita di sini ada 3 suku. Terus Anis suku apa? Jali. Suku Jali. Sama dengan Janus Juan kok, suku Mek. Iya. Berarti ada 2 suku ya di Jauh Pima, Kabupaten Jauh Pima itu ada 3 suku. 3 suku. Dan bahasa juga berbeda. Janus punya bahasa lain, kemudian Alok punya bahasa lain. Tidak sama? Tidak sama. Berarti sukunya lain. Iya, itu perbedaannya ya. Tapi tetap kita saling kerjasama. Iya. Sekarang kita lanjut materi yang berikut, itu keberagaman agama. Setiap orang mungkin memiliki agama. Nah, di negara Indonesia ini diakui berapa agama? 6 agama. Satu apa? Islam. Agama Islam. Kedua? Kristen. Ketiga? Katolik. Keempat? Hindu. Kelima? Keenam? Konghucu. Iya. Di negara Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Kalau di Lanjaya berapa agama? 3. Ya, pintar, 3 agama. Anak-anak pikir mungkin 2 agama saja, tapi ada 3 agama. 3. Yaitu mayoritas yang lebih banyak agama apa? Islam. Kristen. Di Lanijaya. Kalau kedua Islam. Ketiga agama apa? Katolik. Ada 1 gereja di balik gunung saja di Balingka. Agama itu sudah berada di Kabupaten Lanjaya, berarti dia termasuk sudah terdaftar di Indonesia. Jadi di Lanjaya ada 3 agama yang kita akui. Kemudian cara beribadahnya sama atau sendiri? Sama masing-masing. Muslim kemana? Tapi Katolik dengan Kristen Di gereja. ada di Gereja. Iya. Teman yang beragama Islam sholat di masjid, sedangkan yang beragama Kristen beribadah di gereja dan semuanya saling menghormati waktu ibadah Masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai hari ibadah Muslim dengan hari ibadah Kristen. Jangan kita mengganggu ketika mereka ibadah. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi materi yang berikut. Keberagaman bahasa Daerah. Iya. Bahasa daerah di Lanjaya bahasa apa? Bahasa lari. Kalau bahasa nasional Indonesia. itu bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Persatuan. Kita ada di negara Indonesia, berarti kita harus menggunakan bahasa daerah. Bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah ini menggunakan di setiap daerah masing-masing atau setiap suku Masing-masing. Ini ada contohnya, di pasar ada penjual yang berbicara dengan logat Jawa, pembeli dengan logat Bugis. Namun mereka tetap saling mengerti karena menggunakan bahasa Indonesia.
Kemudian kita lanjut yang berikut lagi, keberagaman adat dan budaya. Setiap daerah punya adat, pakaian, tradisional, tarian, dan upacara yang berbeda. Contohnya di Bali ada upacara adat, yang di Jawa ada tradisi Sekanteng. Itu mereka memperingati hari Muhammad. Iya, hari Muhammad. Jadi mereka punya adat itu, mereka harus merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya Sekanteng. Ulang tahunnya Sekanteng ya. Jadi setiap tahun itu mereka harus merayakan. Sepertinya kita di Lanijaya ya, ulang tahun kabupaten pernah merayakan atau tidak? Pernah. Ya, pernah merayakan. Kalau di Papua ada tariannya dong. Kalau di Lanijaya tariannya apa? Musisi. Kalau ini Papua pada umumnya, kalau tarian Yospa. Kalau di daerah masing-masing atau di suku masing-masing itu tunjukkan tarian Ada. Kita lanjut dengan materi yang berikut ya. Keberagaman pekerjaannya, setiap orang memiliki pekerjaan berbeda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Contohnya ada yang menjadi Guru. terus ada yang menjadi petani, kemudian ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi dokter. Semuanya saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di setiap daerah atau setiap wilayah masing-masing. Ya, kita akan lanjut dengan materi yang tadi. Sebelumnya kita akan lakukan salah satu kesemangkatan. Siap? Tepuk fokus. Ya, baik, kita akan lanjut. Materi tentang hubungan keragaman dengan pembelajaran IPS. Hubungan keragaman dengan pembelajaran IPS sangat erat karena IPS adalah ilmu mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Termasuk bagaimana manusia hidup berdampingan dalam keberagaman. Iya, mungkin kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Membutuhkan siapa? Membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk kita belajar. Kemudian untuk kita berbicara. Kemudian untuk kita apa? Merasa aman. Apa yang kita pikirkan masalah-masalah dalam pembelajaran, kemudian juga masalah dengan teman-teman. Kita harus bicara dengan siapa? Teman. Bangku? Atau Teman kita. kita harus perlu dengan berinteraksi dengan sesama siapa? Teman. Iya. Berikut IPS mengajarkan tentang kehidupan sosial. Dalam pembelajaran IPS kita belajar tentang apa? Dengan cara manusia berinteraksi dalam masyarakat.
yang beragam, baik dari suku, agama, budaya maupun bahasa. Contohnya, kita belajar bagaimana masyarakat Indonesia bisa hidup rukun walaupun terdiri dari banyak suku Bangsa. Iya, masyarakat yang ada di setiap suku itu saling berinteraksi antara satu sama yang lain. Kita tidak bisa tanpa manusia, kita tidak bisa Hidup. Kita akan lanjut dengan materi yang berikut. IPS menumbuhkan sikap menghargai perbedaan. Melalui IPS, siswa diajarkan pentingnya toleransi, kerjasama, dan persatuan di tengah perbedaan. Baik itu perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat dan bahasa. Contohnya dalam pembelajaran IPS kita belajar tentang apa? Semboyan Bhinneka Tunggal. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap Satu. Tetap satu bahasa. Yaitu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya IPS memperluas wawasan tentang budaya dan masyarakat. IPS membantu kita mengenal adat, tradisi, dan kebiasaan berbagai daerah di Indonesia. Contohnya kita mempelajari rumah adat, pakaian daerah, dan tradisi dari berbagai provinsi. Nah, rumah adat di suku Lani itu apa? Naik. Iya, di dalamnya tempat apa? Di dalam Unaik itu tempat apa? Masak makanan. Tempat tidur, kemudian tempat apa? Masak makanan. Masak makanan. Sehari-hari. Iya, Masak bisa. air, kopi. Iya. Kita lanjut lagi ya. Dari yang berikut. IPS membentuk karakter warga negara yang baik dengan memahami keberagaman siswa menjadi lebih baik, tidak mudah membeda-bedakan orang, dan mau bekerja Sama. demi Kebaikan bersama. Contohnya, siswa diajarkan pentingnya menghargai teman yang berbeda latar belakang di kelas. Berarti di dalam kelas ini kita harus menghargai teman dan juga menghargai guru-guru dan juga menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan kebiasaan yang baik kepada siapa? Kepada guru, kepada teman-teman, kepada masyarakat. Ya, sekarang anak-anak nonton video ini. Setelah itu apa yang anak-anak lihat, anak-anak tangkap hal-hal yang penting kalian bisa kerjakan di kerja kelompok.
Mata pencaharian penduduk Papua. Sistem mata pencaharian masyarakat Papua sangat beragam, tergantung di mana masyarakat tersebut tinggal. Penduduk pesisir pantai, mata pencahariannya adalah menonok sagu dan menangkap ikan. Selain itu, mereka juga menangkap kerang, kepiting, kura-kura, dan sebagainya untuk dijadikan lauk bubur atau roti sagu. Nah, penduduk yang di daerah sungai, danau, dan lembah biasanya menangkap ikan dan berburu. Seperti di Hulu Tor, pekerjaan mencari sagu merupakan pekerjaan wanita, sementara yang pria berburu dan mencari hasil hutan, juga berkebun. Binatang utama yang diburu biasanya babi, namun juga binatang lainnya seperti soa-soa, tikus, kadal, ular, hingga kelelawar. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kekerabatan atau sistem keluarga di sana. Suatu rumah di desa pantai utara biasanya didiami oleh satu keluarga batik, kadang ditambah dengan beberapa kerabat lain seperti ayah atau ibu yang tua, menantu, dan cucu-cucu. Seorang kepala keluarga batik tercatat dalam buku gereja yang juga merupakan buku register desa dengan suatu nama Kristen. Orang bego mendapat nama keluarga dari ayahnya seperti bentuk marga. Dengan demikian, tampak di desa-desa bego dan desa-desa di pantai utara lainnya, golongan-golongan atau kolektiva-kolektiva dengan nama keluarga yang sama, seolah-olah merupakan kelompok kekerabatan atau klan-klan patrilineal kecil. Selanjutnya ada sistem sosial. Di Papua, tepatnya desa di daerah pantai utara, kurang adanya interaksi sosial. Hingga akhirnya pemerintah membuat hari kerja bakti tetap atau hari serseh, yakni hari Jumat. Kegiatannya yaitu memotong alang-alang, memperbaiki desa, memperbaiki gedung sekolah, dan sebagainya. Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kerjasama antar warga desa. Dilihat dari kurangnya interaksi sosial ini, kepemimpinan dalam masyarakat pantai utara dan juga kesadaran identitas masih kurang, sehingga masih sulit mencari putra daerah untuk dijadikan pimpinan untuk mengembangkan daerah Papua. Selanjutnya sistem kepercayaan. Sebagian besar masyarakat Papua beragama Kristen. Namun ada hal unik dari mereka di mana pemahaman mereka terhadap dunia gaib dan akhirat masih banyak berasal dari religi mereka yang asli. Pemahaman mereka terhadap dunia akhirat, misalnya jiwa orang mati akan melepaskan diri dari tubuh dan menjadi roh dalam waktu yang berangsur-angsur. Dalam proses itu, ia akan masih berada di sekitar rumah tempat tinggalnya. Karena itulah, keluarga orang yang meninggal tersebut akan diasingkan dari rumah supaya tidak menulari masyarakat sekitar dengan suasana kematian dan roh dari orang yang meninggal tersebut. Kalau sudah terlepas dan bebas dari ikatan duniawi, mereka percaya bahwa roh akan pergi ke alam baka yang menurut kepercayaan mereka berupa gunung bernama Gunung Terdongsau di dalam hutan rimba dan di daerah hulu sungai. Sekarang kita masuk ke kesenian di Papua. Langsung aja, jadi yang pertama ada tari musyo. Tarian ini diadakan jika ada sanak saudara ataupun warga yang meninggal dan diperkirakan arwahnya tidak tenang. Selanjutnya ada tari sajojo yang mencerminkan budaya warga Papua yang senang bergaul. Tarian ini dapat diartikan dengan jumlah penari yang sangat banyak dan tidak terpatok dengan jenis kelamin. Wah, jadi mau cewek, cowok, tua, muda, semuanya bisa ikutan tari sajojo ini. Lanjut, yang ketiga ada tari selamat datang yang digunakan untuk menyambut kedatangan tamu besar atau tamu kehormatan di Papua. Ternyata ramah-ramah juga ya orang Papua. Dan yang terakhir yang bakal kita bahas adalah tari perang yang menunjukkan jiwa seseorang yang gagah perkasa yang ditarikan oleh laki-laki dengan pakaian adat tradisional beserta perlengkapan perang. Nah, zaman dahulu tujuan tari ini adalah untuk memberikan semangat kepada para pasukan saat perang suku.
selanjutnya ada makanan khas Papua. Siapa di sini yang pernah mampir ke acara Facebook News tempatnya komik yang ada anak-anak dari Papua? Nah di sana itu mereka pernah jualan salah satu makanan khas dari Papua yaitu papeda. Nah papeda ini dia itu pasti kayak kita udah tahu ya, dia bening terus lengket kayak lem gitu. Nah warnanya tuh putih bening gitu deh. Nah dia tuh bahannya dari sagu yang diolah jadi bubur, jadi lengket-lengket gitu. Nah rasanya sendiri tuh sebenarnya hambar. Gimana biar enak, kita dikasih ikan berkuah gitu. Ikannya kayak agak-agak asam dikit gitu dan gurih. Nah terus yang selanjutnya itu ada yang namanya unik udang selingkuh. Nah kenapa dinamain itu? Karena bentuk bentuknya tuh udang, tapi capitnya tuh kepiting, jadi kayak nipu gitu ya. Nah selanjutnya ada ulat sagu. Nah dia tuh didapatkan dari pohon sagu yang udah tua dan lapuk. Biasanya sih dimakan mentah, tapi juga ada cara masak yang lainnya juga. Selanjutnya ada yang unik lagi namanya Aunu senebre. Nah dia itu terbuat dari ikan teri, nasi, dan daun serta batang talas. Bumbu yang digunakan tuh garam aja. Nah dia tuh biasanya dimasaknya dikukus dan paling enak dimakan sama nasi atau papeda tadi kayak gitu. Itu deh, semoga bisa icip-icip kuliner dari Papua ya. Ya baik. Apa yang tadi anak-anak lihat di video, mungkin itulah budaya tradisional Provinsi Papua. Baik itu Papua dan juga Papua Pegunungan. Apa yang lihat anak-anak? Anak-anak lihat ada yang khas tradisional budaya Papua Pegunungan. Ya, sudah lihat anak-anak sekarang mulai kerja kelompok. Jadi masing-masing budaya apa yang dilihat di daerah masing-masing, sepertinya di suku Jali, ya sesuai dengan budaya di sana. Kemudian Lanijaya, apa yang dilihat di budaya-budaya yang ada di Lanijaya yang sudah menjadi tradisi itu anak-anak kerjakan ya. Dan juga teman-teman lain dari di luar dari Provinsi Papua. Di sana ada tradisi-tradisi yang tampil pada saat kegiatan tertentu. Oleh karena itu, Ibu Guru membagikan tugas kelompok. Jadi Ibu Guru bagi kertas ya, nanti kerjakan di kertas. Siap. Bu. Ya anak-anak, tugasnya sudah selesai. Sudah selesai di kelompok
Siap, Bu. Ya, jadi Bu Guru kasih kesempatan kepada kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Pertama nama kelompok, sekretaris kelompok Aloh Ulungke, anggota Janus Yual, Dani Kogoya, Tomis Kogoya. Judul tentang pakai tali rotan dari suku Jali, yaitu pakai tali rotan pas pertama dorang mau pakai itu dorang kasih bersihkan, lalu dorang pakai dalam rangka kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember selalu dorang merayakan atau ulang tahun baru dorang selalu pakai tali rotan, itu pakai laki-laki, kalau perempuan pakai sali. Yang kedua, budaya buat noken jahit itu pertama perempuan dorang dari cari alatnya di hutan, baru dorang dapat dan bawa ke rumah dan kasih bersihkan dan kasih jemur di matahari. Dari situ kalau kering dorang mulai buat nokennya, dan nokennya sudah jadi dan dorang bikul lain untuk isi anak kecil dan juga untuk isi ubi. Yang ketiga, judul masih kawin. Biasa masih kawin dari suku Jali laki-laki satu dorang bayar uang 5 ekor, noken 10 buah, pakaian dua pasang atau 3 pasang, uang 1 juta. Baru dari perempuan kembalikan masih kawin. Masih kawin itu biasanya uang 2 ekor, noken 5 buah, pakaian 2 atau 1, uang 500. Teman-teman ada pertanyaan dari presentasi dari kelompok kami? Jelas. Kalau jelas, sekian dan terima kasih atas perhatiannya Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila salah kata dan ucapannya. Kita beri aplaus. Ya, sekarang kelompok mana lagi? Kelompok apa? 1. Iya, dari kelompok 1. Ya, Ibu Guru berikan kesempatan kelompok 1 maju di depan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Guru. Siap. Saya mau baca tradisi di suku Rotendao, Songgo Kamba. Ritual yang berkaitan dengan budaya garis masyarakat Rote. Ritual keulaka, tradisi untuk memohon kekebalan tubuh bagi bayi. Boraka, pukul kaki. Tradisi adu pukul kaki menggunakan rotan atau lidi yang dilakukan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka atau dalam susunan sukacita. Tradisi dalam upacara peminangan dan kematian yang terkait dengan perang, kekerabatan, dan penghormatan kepada ibu sebagai sumber kehidupan. Ritual peminangan melibatkan penyerahan belis atau mas kawin sesuai kesepakatan. Gotong royong Madene. Tradisi gotong royong untuk mengerjakan pekerjaan bersama seperti membantu membangun rumah atau menggarap sawah. Mata pencariannya petani, padi, ladang, jagung, dan ubi kayu. Menangkap ikan, menyedap nira lontar yang menjadi salah satu ciri khas budaya mereka. Berternak, kebun sapi, kuda, dan ayam. Tariannya bernama tari Kakamusu. Pakaian
Pakaian adat suku Rote adalah tenun ikat yang mencakup komponen seperti tilangga, topi kerucut dari daun lontar untuk pria dan bulu bola molik, hias kepala bentuk bulan sabit untuk wanita. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon diperbaiki. Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusikan judul bakar batu, yaitu budaya Lani Caya. Bakar batu itu pertama siapkan kayu bakar dan kedua siapkan batu, dan setelah itu siapkan bahan-bahan untuk masak, daging atau ubi, dan setelah itu sudah masak makan bersama dengan keluarga atau masyarakat Papua Pegunungan, khususnya di Lani Caya. Saya akan mempresentasikan kedua. Itu buat rumah Mai. Pertama kasih bersihkan rumput, dan kedua kasih rata tanah, dan setelah itu kumpulkan kayu-kayu dan tali. Setelah itu siapkan halang-halang dan menjadikan rumah menjadikan rumah itu bisa tidur dan masak sampai selamanya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita beri aplaus kelompok 3. Silakan duduk kembali. Ya, yang terakhir kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kami dari kelompok 4, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, baik. Terima kasih. Nama-nama kelompok: Tiswan Kogoya Ketua, Nes Kogoya Bendahara, 3 Digner Wenda Sekretaris, Natalia Penggu anggota. Ya, baik, terima kasih. Cara berkebun setelah membersihkan rumput, habis itu ditunggu kering 1 minggu atau 5 hari. Setelah itu dibakar, dan habis itu bekerja kebun, dan itu kasih iris tanah, dan habis itu tanah dikumpul 5 baris atau 6 baris. 4 baris, dan itu tanam sayur bingga, dan ditunggu 3 hari atau 4 hari, dan ditanam lagi jagung dan kacang, keledai, ketimun, kacang merah, kacang hijau, saukol, dan habis itu wortel, buncis, sayur sawi, dan sawi-sawi kecil. Habis itu tunggu dia besar, dan makanan pokok di Lani Caya diolah-olahkan masyarakat suku daerah Lani Caya. 2. Ya, baik, terima kasih. Kami tarian tradisional daerah. Pakaian adat adalah koteka dan salig, gelang, kalung tutup dengan noken atau cendrawasih panah-panah. Lomba merayakan aru kemerdekaan Indonesia, tarian tradisional daerah. Siapkan kelompok untuk membagikan mengikuti lomba tarian tradisional daerah 15 atau 20 orang, menampilkan hias-hiaskan tampil di
festival budaya langit tradisional daerah. 3. Cara membunuh babi. Panah dan peluru itu membuat pakai bambu dan membunuh babi 1 kali atau 2 kali dan bisa mati. 4. Injil masuk adalah tahun 1965. 5. Membawa firman Tuhan adalah Norman Rutledge. 6. Marga asli adalah Kogoya dan Wenda. 7. Lagu daerah gitar Iasa dan Waikisa, Iara dan Ubesek, Ainaruara dan Melodi. Baik anak-anak, tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Di mana kita lihat teman-teman ada yang mempresentasikan dengan hasil-hasil yang memuaskan. Apa yang anak-anak kerjakan, ada yang memuaskan, ada yang setengah-setengah. Jadi sekarang kita kasih nilai kelompok mana yang dapat juara 1. Iya, kita kasih nilai ya, yaitu yang pertama kelompok 2. Kemudian kelompok 1. Kemudian yang ketiga kelompok 4. Yang keempat kelompok 3. Tetap semangat, apa yang kalian sudah kerjakan tadi, pelajari ulang lagi ya. Materi kita hari ini, kita belajar dari materi pertama sampai terakhir. Mungkin anak-anak, apa yang anak-anak dengar, kemudian anak-anak paham atau tidak, anak-anak, ibu guru kasih kesempatan, ada pertanyaan atau sudah puas? Sudah puas. Iya, materi tadi kita jelaskan atau kita pelajari materi tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Berarti masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan. Itu perbedaan apa? Yang ada di setiap daerah. Bahkan juga setiap wilayah di Indonesia. Nah, perbedaannya kita pelajari tadi itu tentang budaya, suku, agama, terus apa lagi? Bahasa. Terus apa lagi, anak-anak? Menyanyi, tradisi. Iya, tradisi. Kemudian cara pakai pakaian. Ada. Iya. Banyak keragaman atau banyak perbedaan yang ada di wilayah Indonesia. Itu yang kita pelajari tadi. Materi kita sampai di sini. Sebelum kita menutup, Ibu Guru minta salah satu anak dari perempuan, mungkin Ola, bisa pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau tahu maksud dan tujuan kami di sini. Kami ingin belajar, kami sudah belajar. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami serahkan yang terbaik ke dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih anak, silakan duduk. Anak-anak sebelum pulang kasih salam dulu, setelah itu pegang tangan, baru pulang ya. Ya, siapkan dulu anak-anak.
Pak Dokter apa?